Episode dimulai. Dara dan Rapi sedang sibuk menyiapkan bahan makanan untuk makan malam keluarga. Deb yang baru datang meminta Risita untuk ikut membantu Dara dan Rapi. Risita mengatakan, "Tidak bisa, Deb, karena aku harus ke salon untuk merawat kuku-kuku ini. Dan biarkan saja kakak ipar dan Rapi yang mengurus semuanya." Gautam berkata, "Kalau begitu, Risita akan ikut denganku menyalakan api unggun malam ini." Sipa pun tiba dan kedatangannya langsung disambut senyum oleh semua anggota keluarga Pandia yang melihatnya. Senyum tipis muncul di wajah Rapi. Dara mengatakan, "Adikku hari ini tampak terlihat sangat tampan, meskipun masih ada yang kurang." Dara lalu menggandeng Sipa untuk berdiri di samping Rapi. "Nah, sekarang baru sempurna." Saat sedang menyiapkan makanan, Dara mengingatkan Rapi bahwa jangan tambahkan bawang putih karena Sipa tidak menyukainya. Rapi mengatakan, "Kak, tanpa bawang putih rasanya hambar." Sipa berkata, "Tambahkan saja bawang putihnya. Karena aku bisa menerima kehadiranmu, maka aku juga bisa menerima rasa bawang putih." Setelah berkata demikian, Sipa pun berlalu dengan kesal. Dara mengatakan, "Deb, lihat kemarahan Sipa masih seperti biasa." Deb berkata, "Kak, kemarahan Sipa itu penuh bara dan bisa-bisa seluruh rumah akan hancur." Sipa yang mendengar mengatakan, "Kalau begitu ayo sini lawan aku." Namun Gautam dan Dara segera melerai ketegangan itu. Untung saja Chris datang dengan memutar lagu untuk menghidupkan suasana dan mulai mengajak semua anggota keluarganya untuk ikut bergembira. Setelah beberapa saat, Gautam memberikan sebatang tongkat kepada Deb dengan memintanya untuk melemparkan ke dalam api unggun sebagai bagian dari tradisi. Deb pun melakukannya. Kemudian Gautam mengajak Rapi untuk mematahkan beberapa tongkat yang diikat menjadi satu. Rapi pun mulai mencoba namun tidak berhasil dan memberikannya kepada Risita. Risita mencoba mematahkannya, tetapi juga tetap tidak berhasil. Deb berkata, "Kalau cuma satu tongkat, sangat gampang dipatahkan. Tetapi ini banyak dan tentu sulit dipatahkan." Gautam pun mengambil momen itu untuk menyampaikan makna di balik peragaan tersebut. Gautam mengatakan, "Deb, tongkat ini ibarat kita, dan jika berdiri sendiri, maka kita mudah hancur. Tetapi jika bersatu, dunia pun tidak akan bisa menggoyahkan kita." Risita, kekuatan keluarga terletak dalam kebersamaannya. Risita pun tampak tersinggung dengan berkata, "Kak, kau bicara seperti ini karena aku makan sendiri bersama dengan Deb dan seolah-olah aku yang salah." Gautam mengatakan, "Risita, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Tetapi pikirkanlah juga, kita adalah keluarga besar, dan jika semua orang makan sendiri-sendiri, maka bagaimana keluarga kita bisa tetap bersama?" Dara pun mengangguk setuju dengan ucapan Gautam. Gautam berkata, "Risita, kita tidak hanya makan untuk mengisi perut, tetapi kita duduk bersama untuk berbagi kehidupan, membagikan cerita hari ini, kebahagiaan dan juga kesedihan. Itulah esensi keluarga. Duduklah bersama dan berjalanlah bersama kami. Karena dari situlah cinta dan kebersamaan tumbuh." Pernikahan ini terjadi karena Rapi mundur dan Sipa membantu Rapi. Kalau Rapi dan Sipa memilih untuk egois dan tidak saling menikah, maka hari ini mungkin kau tidak akan bersama dengan Deb. Risita terdiam merenungi kata-kata Gautam yang bijak. Chris mengatakan, "Hari ini kakak berhasil membuat Risita merenungi perbuatannya." Setelah beberapa saat, Sipa menyantap sate dari wadah Rapi. Rapi meminta Sipa untuk tidak memakan sate dari wadahnya.
Namun Sipa tidak mendengarkan perkataan Rapi dan tetap makan. Sipa dan Rapi pun kembali terlibat perdebatan kecil dan membuat Risita tertawa. Dara tersenyum melihat ekspresi jujur Risita dan berkata, "Risita, kau cantik saat tersenyum, maka tetaplah seperti ini." Gautam memanggil Sipa untuk membantu. Sipa mengatakan, "Kak, Rapi masih ingin berdebat denganku. Dan oleh karena itu aku harus memberinya pelajaran berharga." Chris mencandai Gautam dan Gautam menarik telinganya sebagai balasan dan sambil tersenyum. Chris meminta maaf karena telah melakukan candaan pada Gautam dan kembali memainkan musiknya. Seluruh anggota keluarga Pandya mulai menari dengan bahagia dan romantis. Setelah beberapa saat, Gautam menerima telepon dari kakak dan menanyakan kabar Toko. Kakak berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Gautam mengatakan, "Kakak, aku khawatir dengan Janardan, tetapi kupikir dia sudah lebih bijak sekarang. Apakah kau sudah menerima barang yang aku beli?" Kakak pun menjawab sudah dan panggilan diakhiri. Tiba-tiba Dara memeluk Gautam dengan berkata, "Gautam, Risita tidak membalas kata-katamu dan itu tandanya dia mulai menyadari kesalahannya." Gautam mengatakan, "Dara, Risita masih muda dan belum bijak. Tetapi kalau dia tidak datang, mungkin Deb sudah menikah dengan Rapi. Dan mungkin sekarang Risita menyalahkan kita, padahal dia hanya perlu cinta dan kepercayaan kita." Dara berkata, "Gautam, aku mencintai semua adik-adikku seperti anakku sendiri." Gautam menggenggam tangan Dara dengan mengatakan, "Dara, itu semua ada di tangan kita. Karena adik-adikku masih muda, kita yang harus membimbing mereka dengan benar dan ibu punya harapan besar kepada kita." Dara berkata, "Gautam, kita tidak akan mengecewakan ibu dan kita akan menjaga keluarga ini tetap utuh." Gautam mengatakan, "Dara, kalau bukan kau yang meminta Sipa untuk menikahi Rapi, maka ia tidak akan mau. Kita harus kuat karena kehidupan akan terus menguji kita. Dan kita harus menyiapkan mereka agar kelak mampu menghadapi semuanya dengan bijak." Dara dan Gautam pun saling berpelukan mempererat tekad mereka. Sementara itu, Chris dan Sipa terlihat sedang berdiskusi secara diam-diam. Chris berkata, "Sipa, apa kita harus membatalkan rencana ini?" Sipa mengatakan, "Tidak, Chris. Karena rencana ini harus tetap dilakukan dengan membuat Risita ketakutan. Kita akan memberinya sedikit pelajaran." Chris mengangguk setuju meski dalam hatinya masih bimbang. Setelah beberapa waktu, suasana berubah kocak ketika Chris muncul mengenakan pakaian perempuan dan berpenampilan seperti hantu perempuan untuk menakut-nakuti Risita. Sementara Risita segera menutup jendela dengan panik dan mengatakan, "Aku seharusnya belajar doa Hanuman dari dulu." Tidak lama kemudian Deb pun masuk dan Risita teriak dengan ketakutan. Deb berkata, "Risita, kenapa kau panik begitu?" Risita mengatakan, "Deb, aku dengar-dengar tempat ini dihuni hantu. Karena tadi aku mendengar Chris dan Sipa membicarakan hal aneh." Deb tersenyum terbawa nostalgia karena Chris dan Sipa memang suka menakutinya dari kecil. Di sisi lain, Rapi berkata, "Untuk malam ini aku akan tidur di atas ranjang ini." Sipa mengatakan, "Rapi, coba lihat ada sesuatu di rambutmu." Rapi tertawa dengan mengatakan, "Sipa, aku tidak akan pernah bisa bercanda sepertimu. Tetapi hari ini kau sangat tampan mengenakan pakaian itu." Tiba-tiba Sipa melihat Chris dan segera menarik Rapi ke kamar mandi. Sipa pun menunjukkan bahwa rambut Rapi penuh dengan kunyit dan bergegas pergi memarahi Chris karena membuat kekacauan. Sipa berkata, "Chris, cepat keluar dari sini." Di sisi lain, Deb mencoba menenangkan Risita yang masih terlihat takut.
dan mengatakan, "Risita, lihat keluar sana, bulan malam ini begitu indah." Risita memandang ke langit dengan berkata, "Ya Deb, ini indah sekali." Deb mengatakan, "Risita, tetapi kau adalah lebih indah dari bulan itu." Risita dan Deb saling berpelukan di bawah cahaya bulan. Di sisi lain, Rapi sedang menunggu Sipa di kamar dan berbicara pada dirinya sendiri dengan berkata, entah di mana Sipa akan tidur malam ini. Tidak lama kemudian, Sipa pun datang ke kamarnya. Tetapi Rapi pura-pura tidur dengan melihat aktivitas Sipa. Sipa pun pergi diam-diam dengan mengambil lilin. Rapi yang penasaran pun mengikuti Sipa secara diam-diam. Ternyata Sipa memberikan lilin tersebut kepada Chris sebagai bagian dari rencana mereka menakuti Risita. Di sisi lain, Dara memasak makanan untuk Gautam. Gautam mencicipi makanan Dara dengan mengatakan, "Dara, kau akan membuatku ketagihan dengan mie ini." Tiba-tiba Sipa datang ke dapur dengan melihat Gautam dan Dara sedang makan. Sipa berpikir, rencanaku bisa gagal jika mereka tetap di sini. Dara melihat Sipa dengan berkata, "Sipa, ada apa?" Sipa mengatakan, "Kak, aku sangat lapar." Gautam berkata, "Sipa, bukankah kau sudah makan banyak tadi?" Dara pun tetap menawarkan mie yang ia masak kepada Sipa. Sipa menerimanya, namun dalam hati berpikir keras untuk mengusir Gautam dan Dara agar rencananya tidak gagal. Sipa mencicipi mie itu dengan memuji mie buatan Dara. Dara mengatakan, "Sipa, apakah kau tahu bahwa bumbu mie ini dibuat oleh Rapi?" Sipa berkata, "Kak, Rapi telah menambahkan sihir ke dalam bumbu masakan ini." Melihat waktu yang semakin malam, Sipa mencoba mengusir Gautam dan Dara karena sudah larut malam. Di sisi lain, Chris kembali menjalankan rencana dengan menakut-nakuti Risita yang sedang sendirian. Risita pun kaget dan mulai panik. Risita berkata, "Ini tidak nyata, dan ini pasti hanya bayangan." Chris pun muncul dan berkata dengan suara menyeramkan. Risita pun berteriak sangat kencang karena ketakutan.